Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Nah, aku akan membicarakan tentang satu tanaman jeruk purut aku yang akan aku belah menjadi dua. Selain itu, aku juga akan membicarakan tentang puasa. Negara yang mempunyai durasi puasa yang terpanjang di dunia. Kalau bulan puasa jatuh di waktu musim panas, maka kalian harus berpuasa selama 23 jam. Caranya seperti apa ya? Kalian bangun pagi, sahur. Kemudian 45 menit kemudian kalian harus buka puasa. Dan setelah itu kalian harus berpuasa, tidak boleh makan selama 23 jam. Coba bayangkan. Nah, coba kalian lihat di background video ini. Ini adalah satu pohon jeruk purut, tapi ada anaknya yang di sebelah kanan. Itulah yang akan aku potong, kemudian aku tanam di pot yang terpisah. Jadi, aku mempunyai dua pot tanaman jeruk purut. Itulah yang akan aku kerjakan. Kalian bisa melihat prosesnya. Jadi ini akan aku cabut dulu ya. Setelah aku cabut, terus kemudian aku semprot dengan air agar akarnya itu bisa terlihat, jadi memudahkan saya untuk membelah menjadi dua. Nah, seperti itu. Coba lihat, ikuti saja prosesnya sambil aku cerita ngeyel ke sana ke sini. Nah, ini juga kalian bisa melihat, inilah musim dingin yang baru lalu itu ya. Aku taruh tanaman jeruk purut aku di dalam rumah. Kalau musim dingin, aku bawa masuk ke dalam rumah agar tidak mati. Dan kalau musim panas, aku taruh di depan rumah. Nah, kalian juga bisa melihat, inilah hasilnya setelah aku belah menjadi dua. Anaknya aku pisahkan dengan pohon induknya. Nah, ini dia. Yang sebelah kiri itu adalah induknya. Kemudian yang sebelah kanan itu anaknya yang sudah aku pisahkan. Jadi sekarang aku mempunyai dua pot tanaman jeruk purut. Kelihatannya sekarang ini sudah 3 hari ya. Tidak ada efeknya sama sekali, tumbuh tetap subur. Oke, seperti inilah prosesnya. Jadi aku cabut dari potnya, kemudian aku taruh di rumput-rumput itu, kemudian aku akan semprot dengan air agar media tanahnya itu terpisah dengan akarnya. Dan setelah aku bisa melihat akarnya, baru kemudian aku akan belah menjadi dua, potong akarnya. Moga-moga saja pohon ini tidak mati ya. Selain itu aku akan bicara cerita tentang puasa. Nah, ada teman yang tanya, di Amerika itu puasanya berapa jam? Ya itu tergantung ya. Kalau bulan puasa itu persis jatuhnya di musim panas, maka itu kalian akan berpuasa lebih lama lagi. Kira-kira bisa sekitar 15 sampai 16 jam puasanya. Karena jam 5 pagi itu matahari sudah mulai naik ya, terbit. Kemudian jam 8:30 itu baru mulai terbenam. Jadi puasa kalian itu jadi lama sekali. Nah, 15 jam masih belum apa-apa itu ya. Tapi ada negara di Islandia, itu Iceland ya. Itu puasanya panjang sekali. Karena Iceland itu dekat dengan Arktik. Jadi negara-negara yang berdekatan dengan Arctic Circle itu bagian kutub utara. Nah, itu kalau musim panas, sekitar bulan Juni, Juli itu tidak pernah gelap. Jadi
terang terus selama 24 jam. Nah, kalau kalian kebetulan tinggal di situ, maka itu kalian harus berpuasa bisa sampai 20 jam ke atas, kadang-kadang 23 jam. Nah, umat Islam yang ada di Irlandia, bukan Irlandia, Islandia, di Iceland, itu jumlahnya sekitar menurut data yang baru aku dapat ya, itu sekitar 3.000 umat Islam yang ada di negara itu. Nah, dan menurut mereka itu, aku dapatkan datanya, kadang mereka itu berpuasa selama 23 jam. Bagaimana itu caranya? Jadi kalian bangun pagi, sahur, itu sekitar ya pagi-pagi ya, jam 5 mungkin jam segitu. Pokoknya pagi-pagi buta sudah harus bangun, sahur. Kemudian setelah sahur nggak boleh makan lagi sampai 23 jam. 23 jam itu ya, bayangkan setelah sahur 23 jam ya, baru kalian boleh makan. Setelah kalian makan, buka puasa, nah itu kalian hanya mempunyai waktu 1 jam untuk sahur lagi. Nah gimana itu? Jadi kalian puasa, terus kalian buka puasa, 45 menit lagi kalian harus sahur. Wow, itu sangat berat sekali ya. Nah, Muslim di Islandia harus menjalani puasa Ramadan selama 20 sampai 23 jam sehari. Dan hanya punya waktu sekitar 1 sampai 2 jam untuk berbuka, sholat tarawih, dan makan sahur. Semua ini tergantung lokasi di mana kalian tinggal di Islandia. Semakin dekat ke Arctic Circle, semakin panjang puasa kalian. Misal di ibu kota Islandia, Reykjavik, umat Islam di situ berpuasa sekitar 22 jam seharinya. Tapi bila kalian tinggal di kota bagian utara yang berada di lingkaran Arktik, maka kalian akan bisa dan harus berpuasa selama 23 jam seharinya. Dan lebih celaka lagi, bila kalian tinggal di kutub utara. God bless you, my friend. Karena di kutub utara, di musim panas sekitar bulan Juni, Juli, Agustus, di kutub utara tidak pernah gelap. Tidak ada malam hari. Matahari tidak pernah terbenam. Jadi selama 24 jam terang terus. Salah satu negara yang memiliki rentang waktu puasa terpanjang adalah Islandia, di mana umat Muslim harus tahan lapar, tahan haus, dan segala hal yang bisa membatalkan puasa hingga 20 sampai 23 jam. Hal itu berarti umat Muslim hanya punya waktu 1 sampai 2 jam untuk berbuka puasa, menjalankan sholat tarawih dan sahur. Di Islandia terdapat sekitar 3.000 orang yang memeluk agama Islam. Namun tidak semua orang menjalankan jam puasa yang panjang seperti yang aku gambarkan di atas. Hal itu dibenarkan oleh Pak Mansur, imam sebuah komunitas Muslim di Reykjavik, ibu kota Islandia. Di komunitas Pak D. Mansur, umat Muslim berpuasa selama 18 jam. Terdapat surat dalam Al-Quran tentang puasa Ramadan yang mengatakan Allah memudahkan umatnya berpuasa, kata Pak D. Mansur, yang menyebutkan hal itu dilakukan karena terdapat beberapa kasus di mana umat Muslim pingsan semaput saat menjalankan waktu puasa yang sangat panjang.
terdapat beberapa anjuran tentang lamanya puasa Ramadan bagi umat Muslim yang berada di negara waktu siangnya lebih panjang dari malam. Mereka dapat berbuka puasa menggunakan waktu matahari terbenam di negara terdekat yang tidak memiliki siang hari terus-menerus, negara mayoritas Muslim terdekat, atau menggunakan rentang waktu puasa di Arab Saudi. Pilihan lainnya mengikuti waktu matahari terbenam setempat. Menurut Pak D. Karim Askari, Direktur Eksekutif Yayasan Islam Islandia, mengatakan umat Muslim di Islandia bisa mengikuti anjuran manapun sesuai dengan keyakinan mereka. Ada yang berpuasa selama 22 jam, ada juga yang mengikuti waktu berpuasa di negara Eropa yang lain seperti Prancis, atau mengikuti waktu berpuasa di Kairo, Mesir misalnya. 18 jam dan selebihnya tidak perlu diikuti. Nah, itulah peraturan yang di Mesir. Jadi kalau kalian tinggal seperti di dekat di Arktik, negara yang dekat di Arktik Circle sana yang puasanya lebih dari 20 jam, kalian bisa mengikuti peraturan yang dikeluarkan di Mesir. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau di Amerika sendiri berpuasa itu kalau tidak salah itu ya sekitar 16 jam, 15 jam kalau musim panas ya. Kalau musim panas puasanya panjang seperti itu memangnya. 14 jam sekitar begitulah. 14 jam sampai 16 jam kira-kira. Tergantung kalian tinggalnya di sebelah mana juga ya. Jadi Amerika ini besar loh. Seperti lebarnya Amerika ini seperti dari Merauke sampai Sabang gitu. Tapi daratan semua. Kalau di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu kan terdiri dari kepulauan dan kebanyakan adalah laut kan. Tapi kalau Amerika segitu lebarnya, lebih lebar, bahkan lebih lebar dari Sabang sampai Merauke itu daratan semua gitu. Jadi tergantung dari di mana kalian tinggal itu jamnya beda-beda. Nah, kira-kira seperti itulah. Kalau misalkan ada kesalahan atau apa ya, kalau kalian mempunyai komen, tinggalkan komen di bawah ini ya. Nanti kalau ada linknya akan aku cantumkan di deskripsi di bawah video ini. Nah, ini aku sedang nyuci. Aku semprot dengan air agar media tanahnya terpisah dari akarnya. Jadi kalau semuanya media tanahnya sudah terlepas semua, itu akan memudahkan aku untuk melihat batangnya tuh ada di mana, terus kemudian aku akan potong secara vertikal. Kalian lihat sendiri aja. Nah, ini sudah bersih seperti itu ya. Terus kemudian akan aku gergaji itu karena nggak bisa dicuklek. Nah, terus ngomong mana? Ya ini dia. Kalian lihat tuh. Nah, itu anaknya yang sebelah kiri itu kalian bisa lihat. Nah, itu sebelah kiri akan aku coba aku patah, nggak bisa itu, harus digergaji. Terus akarnya harus dipotong gitu. Wah, ini tidak terlihat karena nggak ada yang ngambil kamera. Nah, itu dia. Harus dipotong secara vertikal gitu. Nanti aku gergaji, kalian lihat sendiri. Terus apalagi ini ya. Semoga aja ini tidak mati. Jadi untuk kalian itu yang ada di luaran sana, aku bikinkan ini dokumentasinya. Jadi bisa aku share dengan kalian. Nah, ini aku gergaji di tengahnya. Nah, itu dia kalian. Soalnya aku taruh kameranya di tripod, jadi nggak bisa itu, nggak ada yang ngambil kameranya, sayang ya. Tapi ini aku belah antara induknya, pohon induknya dengan anak pohon itu aku gergaji itu. Kira-kira sebesar gerigi tangan itu, jari-jari tangan itu.
Aku mau patah nggak bisa karena fleksibel ya. Jadi aku harus potong, dipisahkan dengan gergaji, terus sekalian akarnya itu dipisahkan. Ini sangat menarik sekali. Video ini aku ambil kira-kira 3-4 hari yang lalu ya. Terus sekarang, nah itu sudah terpisah, kalian bisa lihat ya. Dan hasilnya sekarang itu memuaskan. Aku sudah pisahkan di satu pot lagi, terus tidak ada efeknya sama sekali. Kedua pohonnya itu tetap tumbuh menghijau, tidak mati, tidak kering. Seperti yang kalian lihat tadi di depan itu ya. Ya untunglah, sudah kira-kira 4 harian aku pisahkan dan masih tetap hidup. Nah ini aku akan coba pisahkan, tapi akarnya masih menjadi satu itu. Jadi aku harus potong akarnya supaya terpisah. Kalau dicabut nanti tambah stres ya. Nah itu aku potong akarnya. Kalian bisa lihat itu ya. Sebesar jari tangan itu yang aku geraji itu. Nah ini sekarang aku sedang motong akarnya. Nah itu dia. Nah sudah terpisah kan. Nah, saya nggak terlihat. Nah ini sekarang sudah, ini bukan, ini yang lama ya. Ini yang ya itu yang kalian bisa lihat anak pohonnya yang ada di samping yang aku kasih garis merah. Nah ini yang batangnya ya, yang itu apa ya? Yang pohonnya yang itu induk pohonnya segitu ya. Terus yang satu lagi yang di sebelah sana, yang di depannya itu lebih kecil. Ya, kira-kira seperti ini. Ya untung aja semuanya berjalan dengan baik, tidak rusak, tidak mati. Jadi jadi untung. Nah ini bojo aku nih, terus cucu dia lagi main game di situ. Jadi ada suara-suara di background. Jadi ya, oke. Jadi seperti inilah kira-kira kegiatanku. Kalian, nah itu aku taruh di pot itu yang besar ya induknya, terus yang di rumput-rumput itu yang satunya yang aku potong gitu. Iya, aku termasuk mujur. Sekarang aku mempunyai dua pohon jeruk purut. Nah itu sebenarnya coba perhatikan yang induknya itu kan ada 2 cabang lagi ya itu. Aku rencana ya tadinya akan aku potong belah menjadi 3 pohon. Tapi aku pikir aku tidak perlu 3 pohon. Dan resikonya kalau aku potong yang besar itu mungkin bisa mati itu ya. Karena banyak terganggu mungkin bisa mati. Nah ini setelah aku potong, ini aku ambil kemarin ini. Ini yang kecil. Nah coba lihat, kan nggak mati. Nah terus yang di sana itu yang induknya ya. Itu yang induknya pohon jeruk purutnya masih segar. Kalian lihat itu, di tengah-tengah itu sebetulnya bisa aku potong lagi. Tapi aku nggak mau ngambil resiko nanti mati. Di bawahnya itu lengket itu. Kalau dipotong mungkin mati ya. Jadi aku biarkan seperti itu saja. Nah ini untuk Kimohan dan untuk Mbak siapa itu Monda Siregar. Dia itu juga senang dengan tanaman jeruk purut. Jadi ini bisa aku share ke mereka ya. Ternyata bisa dipotong begitu. Asal akarnya itu subur ya. Asal akarnya subur, terus asal pohonnya itu seger, tidak sakit. Jadi bisa kita belah menjadi 2 itu, asal di bawahnya itu akarnya bisa dibagi 2, kelihatannya bisa hidup.
Seperti itu. Buktinya ini ya. Nanti akan aku bikin video lagi. Mungkin setelah 1 bulan atau 2 bulan. Nah, ini yang kalian lihat informasi di background ini adalah informasi tentang puasa di negara-negara Eropa yang dekat di Arctic Circle. Jadi berapa jam mereka berpuasa, inilah informasinya. Nah, ini di Islandia ini mereka berpuasa 23 jam itu. Gila itu. Nah, ini di Swedia bisa sampai 20 jam ke atas ini di negara Swedia. Terus masih banyak lagi. Kalian bisa cari di internet. Nah, ini negara-negara Norwegia, Swedia, segala macam, Finlandia. Banyak sekali, sangat menarik, sangat menarik. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Goodbye, ciao. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.